Halo teman-teman, hari ini kita mengadakan kegiatan bersama mahasiswa IPS ya, untuk melakukan pemugaran candi arkeolog untuk candi Sanggrahan di daerah Boyolangu. Ini kan dihandle oleh Pak Tresno Yuwono. Ini kita melakukan upacara dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih satu tentang kebersihan dijaga. Kedua, Anda tidak boleh menaiki candi atau bangunan yang ada di sekitar sini. Apalagi penjenengan menaruh sesuatu di sini juga tidak diizinkan. Anda yang mulai belajar menghargai hasil karya budaya bangsa. Saya punyamu lapo? Yang kemarin itu belum di ACC apa sudah? Sing endi? Sing iku lebu pengaruh model pembelajaran flipped classroom. Ya, berbasis video pembelajaran Camtasia. Punya Faizatul. Tapi nek menurutku ini Faiza, maksudku awakmu apa ki jenenge sik terlalu maksudnya jangan pakai pengaruh lah, pengembangan bahan ajar itu, pengembangan media ajar itu, pengembangan media ajar. Kuwi pengaruh kuantitatif mari dikon nulis ora iso, dikon ngijer ora iso. Pengembangan media ajar. Apa mediane? Media ajar video pembelajaran Camtasia. Video pembelajaran ya. Video pembelajarannya itu nanti harusnya yang terkait video pembelajarannya ini tuh video tentang apa sih? Temanya gitu Bu. Video pembelajaran siapa lho? Perlu iki. Ini infografis lah. Saya video. Enggak apa-apa tapi kan video maksudnya model pembelajarannya berbeda. Model pembelajarannya berbeda. Tapi pakai infografis. Boleh. Jadi gini pengembangan media ajar infografis. Berbasis apa? Berbasis metode pembelajaran apa? Ngono lho. Berbasis. Tapi sing anyar loh, aku mau nek elek-elek. Enggak, awakmu cantik kok, Pak Is. Amin. Nanti keluar dalam semua. Lucu ya. Ranya kan nanti enggak masuk taknya. Iya apa enggak? Nggih. Kowe tak tolak judulmu. Ya Allah, Bu. Gas ala yo apa? Padang wis sitok-sitok. Ini. Apa melaku? Bu, ini ditambahin sejarah berarti yang ya. Halo. Bisa dah. Materimu sejarah apa? Sejarah internasional, prasejarah atau apa? Internasional atau apa? Apa iki prasejarah internasional, sejarah internasional? Apa? Sejarah lokal lah itu. Tapi nanti medianya harus bagus ini. Ya apa? Wes ngono ya. Wes ning di Faiz. Sing doro Rene Safi, Rene judul kamu ya. Kamu tetap ekonomi. Kowe sejarah, berarti kamu diskusi sama Bapak. Makmu mau apa? Dewi juga Gini. Saya kan
saya sebenarnya judul itu belum ada, tapi saya sudah punya gambarannya gini. Kan banyak yang mengatakan bahwa Tulungagung itu kan tempat center pusat tempatnya para resi gitu ya. Dan itu saya pengen menelisik lebih jauh apa sih yang melatar belakangi mengapa kerajaan Majapahit itu sehingga datang ke sini. Bahkan untuk Bunda Gayatri kan pernah singgah di sini kan, di Candi Dadi. Cuman itu masih menjadi perdebatan gitu. Jadi saya pengen meninjau lebih jauh lagi terkait itu. Cuman saya judulnya itu belum ada itu. Sama masuk pengen sebenarnya bagus juga ya, potensi daerah Tulungagung dikasih. Karena memang kalau dilihat dari tinggalan-tinggalan yang ada di Tulungagung ini kan Tulungagung menjadi satu fokus dari pengembangan seorang raja. Pengembangan potensi. Kenapa sampai banyak candi-candi di sini? Nah itu digali aja nanti bisa. Bagus ya sebenarnya. Bagus itu. Tulis aja Potensi. Penggalian dan pengembangan potensi-potensi Hindu-Buddha di kawasan Tulungagung. Meskipun di sini ya. Santoro ngono kuwi meh apene mau gawe nang kelas atau kamu murni untuk memproduk sesuatu. Kalau menurut saya itu harus kamu itu memberikan peninggalan pada dinas purbakala di sini dan dinas sejarah di sini. Jadi kalau bisa itu merupakan buku panduan sejarah atau buku sejarah. Anak-anak SMK kan Bu. Terserang ini aja pengembangan e-booklet pocket. Jadi pengembangan ki kok gawe buku saku. Iya. Buku saku tapi booklet. Jadi pakai online. Oh iya. Nah, terserah, kau pakai e-booklet, yo dua-duanya kamu bisa cetak mau cetak kena, karo sing online. Karena kan ada kemungkinan nanti orang yang minta kamu kursus kan juga pakai online. Tapi juga bisa pocket langsung seperti kita. Ya, jadi ini kurung pokoknya ini dua bisa book biasa. Sama buku online atau buku atau gini berbasis pendampingan khusus servis komputer pada pebisnis pemula atau BLK Tulungagung atau BLK Tulungagung atau siswa PSK. Nah itu juga bisa. Nah wis ngene wis gampang dadi ki ACC. Makasih Bu. Enak digawe Enaknya kajur saya itu loh Pak. Iya. Makanya. Setiap hari saya gawe Fatihah loh Pak. Apa? Piye apa nih? Saya Bu belum. Ini. Ini sudah berapa lama pemugaran ini? Ini kalau dengan candi itu sudah 7 tahun berjalan. 7 tahun? Iya. Dulu itu candi itu tidak seperti itu, tidak bisa naik kita. Oh, gitu. Dan sebelah sisi selatan itu sudah kondisinya tidak ada, hilang. Itu batu baru. Nah, pada batu baru itu dikasih tanda, Pak. Tengahnya itu ada lubang-lubang kecil untuk membedakan mana yang lama dan baru. Oh gitu, berarti itu tambahan? Iya, tambahan. Dan nanti di dalam gambar sketnya itu ada arsiran. Itu. Tapi kan ini memang batu asli dari candi itu ya Pak ya, jalannya asli ya. Terus yang baru itu terus dari apa Pak batu-batunya? Kalau katanya jenengan tadi yang diarsir itu adalah baru. Itu batu. Itu yang batu yang diarsir. Masih sketnya bata nanti juga ada arsiran. Jadi bisa membedakan mana yang lama dan yang baru. Berarti yang baru itu juga batu bata yang dibuat sendiri dengan ukuran dan cetakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bata asli. Tapi bukan bata yang lama, istilahnya nanti kan ada supaya bisa berdiri dengan teguh lagi, istilahnya dengan kuat. Itu berarti dibuatkan batu bata baru disesuaikan ukurannya seperti yang dibutuhkan, begitu. Ya, betul. Dan itu ada di sketsa di mana ada arsiran mana yang lama dan mana yang arsiran yang baru itu diarsir, begitu Nje? Oh terus gitu. di samping itu menggunakan perkat itu semen yiyitan itu Mbak. Yiyit, iya tipis itu. Lalu digosok. Kalau memang sudah lama dak itu disiram air terus kita kasih semen itu. Oh begitu. Ya gosok lagi setelah memang sudah rata full.
langsung digenduk sedikit gitu. Digeduk sedikit memang diduk-duk gitu. supaya bisa nempel kan gitu ya. Itu berarti dijiyit ya. Kalau orang dulu kan kita nggak tahu ya, nggak tahu kan katanya pakai ini apa itu namanya putih telur itu ya. Itu memang bisa mungkin terjadi juga ya seperti itu ya. Kan sampai sekarang belum terbukti apa istilahnya kepastian bahwa mengapa kok bisa apa namanya masih berdiri kukuh seperti Candi Borobudur yang lain itu kan tanpa ada semen ya. Kok masih bisa gitu kan? Itu masih menjadi suatu misteri ya sebenarnya. Itu sampai sekarang belum tahu perekatnya apa pada zaman dulu itu. Terus ini tuh kayak besi-besi ini tuh dibuat nantinya untuk sebagai perkuatan, Mbak. Seandainya ada goncangan atau apa kan ini sebagai perkuatan. Oh iya, berarti ada istilahnya seperti bangunan ini otot-ototnya itu supaya nanti tidak goyah lagi seperti kemarin. Berarti yang itu juga kemarin juga dibuat seperti ini ya. Oh begitu ya. Soalnya kalau nggak digitu kan juga nggak bisa berdiri tegak ya Pak ya. Kalau ada apa semacam goncangan itu kan nggak sampai pudar-pudar itu kan ada ini. Ada besinya ini. Kemudian kalau yang di Miri Gambar itu kan kalau ini kan candi Buddha ya kalau nggak saya, ini Buddha ya. Tapi yang di Miri Gambar itu kayaknya Hindu karena tinggalan dari istilahnya siapa itu? Aji Saka atau apa namanya Raden siapa itu? Itu kan kalau di Miri Gambar itu lebih reliefnya itu lebih jelas gitu loh. Kayak ini apakah memang ini Candi Sanggerahan ini merupakan tempat beribadah ya? Sanggerahan itu kan tempat untuk menurut Sanggerah itu kan ada tempat untuk bersuci atau berkumpul atau bertemu gitu. Bener gak sih Sanggerahan itu? Jadi beristirahatnya rombongan prajurit Majapahit pembawa jenazah pendeta Buddha dari kerajaan Majapahit yang bernama Raja Patmi dan bergelar bernama dua toh? Enggak. Raja Patmi? Iya, pendeta Buddha Raja Patmi yang bergelar Raja. Itu berarti ditaruh di sini atau enggak? Ini hanya untuk beristirahat saja. Sebelum mau dimakamkan di wilayah Boyolangu. Nah ternyata di wilayah Boyolangu itu ya di Gayatri itu Mbak. Itu Candi makanya itu tempat itu tadi. Abunya itu disemayamkan di situ. Tapi Gayatri itu ambruk seperti itu apa? Ini sudah ada upaya pemugaran apa belum? Bagus loh sebenarnya. Gayatri itu kan ini ya apa? Menghasilkan raja-raja termasuk ibu negara ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya termasuk ratu besar yang melahirkan raja-raja gitu, bener nggak? Iya. Tapi candinya kayaknya kurang tertata ya, kayak kalau di sana masih. Ya itu kan masih kondisinya masih hancur. Tapi kalau melakukan pemugaran kan perlu studi teknis, layak nggak untuk dipugar. Karena candi di wilayah Trowulan itu di Jawa Timur itu kan banyak, jadi perlu studi teknis kelayakan. Studi teknis itu dilakukan oleh siapa dan tim apa? Ya tim pemugaran biasanya. Halo guys, selamat jumpa dengan Nimas Cooking Channel. Kali ini Nimas ingin membahas tentang Candi Sanggerahan. Candi Sanggerahan adalah salah satu candi Buddha yang berada di daerah Boyolangu, Tulungagung. Kalian lihat bahwa Candi Sanggerahan merupakan candi peninggalan kerajaan Majapahit ketika mereka membawa Abu Raja Patmi, seorang pendeta Buddha dari kerajaan Majapahit, sebelum mereka membawanya ke Candi Gayatri sebagai tempat penguburan Abu dari Raja Patmi sebagai salah satu pendeta Buddha. Baiklah, kita ketahui bahwa candi itu mengalami pemugaran sejak 7 tahun akhir ini ya, dan sampai sekarang kita masih melakukan pemugaran atau yang dilakukan oleh BPJB Mojokerto, Jawa Timur. Tadi Dimas juga udah ngobrol dengan Bapak Miskan sebagai salah satu tim konservasi bagian pemugaran di daerah atau Candi Sanggerahan, tetapi beliau adalah salah satu anggota konservasi dari BPJB Mojokerto, Trowulan.
kita lihat sekarang bahwa ini negara salah satu tempat mungkin ya untuk beristirahat sebelum mengukur abu dari Raja itu kan ya, banyak sekali sisa-sisa ini ya apa namanya sajian ini ini yang dibakar ya mungkin akan ada sesajen yang ada di situ. Nah, ini meskipun di website dianggap bahwa merupakan salah satu peninggalan Buddha, tetapi belum tentu juga, dan itu harus membutuhkan studi survei ya, studi bukti bahwa candi ini memang apakah sungguh-sungguh merupakan salah satu peninggalan candi Buddha. Bagi teman-teman mestinya hal ini menjadi suatu hal yang menarik, karena setidaknya kita sebagai generasi bangsa harus tahu bahwa candi Sanggerahan ini merupakan peninggalan di nenek moyang yang perlu dan harus dilestarikan. Itulah mengapa Nimas mendampingi teman-teman IPS ya, IAIN Tulungagung untuk melakukan pembelajaran arkeologi dan juga pemetaan. Oke? Ini kita lihat mungkin sekitar berapa luasnya ya. Kita lihat di situ, itu juga merupakan sesuatu yang harus dibenahi. Itu juga ada beberapa sisi yang harus dibenahi, dan memang dalam masa pemugaran ya, dalam masa pemugaran. Betapa kayanya Indonesia itu. Hal ini menarik ya, seharusnya bukan menjadi suatu hal yang rumit, tetapi hal yang rumit dan pelik mestinya menjadi suatu tantangan bagi kita generasi muda. Oke? Kita lihat, kita putar. Nah ini di sisi-sisi di mana kemungkinan itu menjadi tempat untuk statue atau penggawa-penggawa yang memang menjaganya ya. Di situ ada batu-batu. Oke, ada sisi-sisi yang memang sisi-sisi yang berbeda dan sama dari batu dan mungkin batu arsir dan yang lain-lain ya. Ini semuanya harus diklasifikasikan, dikelaskan sesuai dengan urutannya dan registrasi kelompok ini. Ada yang diarsir dari batu yang memang masih asli, itu tidak diarsir untuk sketsanya, yang memang sudah merupakan bentukan atau buatan baru, itu yang akan diarsir di sketsanya. Jadi nanti akan dibedakan sketsanya di situ. Oke teman-teman, kita turun lagi yuk di sini. Turun lagi. Oh iya, sama Pak Miskan. Ya ampun Pak Miskan. Ini Pak Miskan ya. Pak Miskan adalah salah satu konservasi lah. Ini Pak Miskan menjelaskan. Ini bagian batu yang baru ini. Itu batu yang baru. Hilang ini dulu. Batu baru. Hati-hati. Batu baru dan batu lama. Yang diarsir nanti akan membedakan. Ini tuh ada IPS yang mengetahui. Yang nggak ada dari ini. Ini tetap baru. Ini kan